Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Ya, asik ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap jangan kawan, secangkir kopi juga harus selalu ada ya buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk Bitcoin sendiri kali ini teman-teman ya berada di area 46.104 dolar teman-teman ya per video ini dibuat, dan semoga saja nanti semakin meningkat kembali ya. Nah, setelah Bitcoin mengalami kenaikan pasca peluncuran Bitcoin ETF spot teman-teman, yang debutnya dimulai dari semenjak semalam ya teman-teman ya, kalau nggak salah tadi jam 3 malam atau berapa ya, aku agak lupa lah, tolong koreksi kalau salah ya. Itu Bitcoin sempat mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan, dan market cap daripada Bitcoin Spot ETF juga sudah mewakili sekitar 4 miliaran dolar teman-teman ya, debut pertama open Bitcoin Spot ETF. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman ya, setelah peluncuran Bitcoin ETF tersebut terjadi teman-teman, terjadilah penurunan Bitcoin dominance. Akankah ini menjadi suatu pertanda bahwasanya saat ini sebagian besar para trader, para cukong bandar ini udah mau melirik ke altcoin ya? Kalau tentunya mereka melirik ke altcoin teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan nih akan ada beberapa altcoin yang mungkin akan mengalami pumping terlebih dahulu ya, untuk mengikuti pergerakan kenaikan daripada Bitcoin nantinya. Nah, kalau kita lihat bersama-sama, meskipun Bitcoin dominance juga sebenarnya masih tinggi, tapi dia ada persentase penurunan dari 53 menjadi 51 ya. Fear and greed dari 74 menjadi 73. Ini malah turun, jelek kalau turun teman-teman. Semoga saja naik ya kalau fear and greed-nya. Nah, dan di sini teman-teman ya, kalian tahu lah ya central banknya cryptocurrency itu apa? SRP. Oke, kayaknya SRP dan SEC ini semakin memanas teman-teman ya. Kita bahas karena ini sangat menarik dan teman-teman harus tahu berita ini. Nah, jadi dikutip dari The Crypto Basic teman-teman. Jadi inilah pembaruan terbaru Ripple versus SEC saat kedua pihak mengajukan mosi baru. Nah, jadi antara Ripple dan SEC teman-teman, keduanya ini melakukan mosi ya kan. Nah, kayaknya memanas nih ya kan, kayaknya memanas nih ya. Emang boleh. Nah, SEC dan Ripple telah mengajukan mosi baru terkait dengan fase penyelesaian dari pertarungan hukum mereka yang sedang berlangsung. Baik SEC dan Ripple telah dalam selama lebih dari sebulan sejak pengadilan federal mengeluarkan perintah yang dijadwalkan untuk fase perbaikan dari gugatan mereka yang sedang berlangsung. Nah, jadi pihak-pihak tersebut bungkam selama hampir 2 bulan, sehingga memicu kekhawatiran di kalangan penggemar XRP juga, karena selama 2 bulan ini memang kita nggak mendapatkan update ya, bagaimana nih perkembangan antara SEC dengan Ripple nih, bagaimana kelanjutan hukumnya nih, bagaimana pertarungannya ini nanti nih ya kan. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran sebagian kalangan investor daripada SRP. Nah, jadi pihak-pihak tersebut ya kan. Nah, kalau kita lihat SEC dan Ripple akhirnya memecah keheningan saat mereka mengajukan mosi baru dalam kasus ini. Nah, SEC bergerak untuk memaksa Ripple menghasilkan dokumen penting. Nah, dalam surat tertanggal 11 Januari yang dikirim kepada hakim, Sarah Nedburn, Komisi Sekuritas dan Bursa, memimpin pengadilan untuk memaksa Ripple menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit dari tahun 2022 hingga 2023. Terus selain itu, SEC juga ingin Ripple membuat kontrak pasca pengaduan yang mengatur penjualan institusional. SEC menekankan bahwa kontrak pasca pengaduan yang dicari berkaitan dengan transaksi penjualan institusional yang menurut pengadilan merupakan sekuritas pada Juli 2023. Sedangkan penjualan non institusional ya teman-teman ya, itu bukanlah sekuritas. Nah, jadi menurut SEC, dokumen-dokumen ini akan membantu hakim analis Torres untuk menentukan apakah pengadilan harus memberikan keringanan seperti perintah pengadilan dan hukum perdata karena Ripple bertanggung jawab karena melanggar Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat. Nah,
Berpanjangan waktu pencarian gerakan Phil Ripple. Nah, beraksi perusahaan pembayaran kripto populer mengajukan mosinya sendiri beberapa jam kemudian meminta 2 hari kerja tambahan untuk menanggapi mosi SEC yang memaksa gitu ya. Intinya SEC itu mendesak terus nih untuk meminta data-data yang memang dipepet terus lah untuk memojokkan daripada Ripple ya. Nah, seperti yang diungkapkan oleh pengacara kawakan James K. Phelan, Ripple ingin pengadilan memperpanjang batas waktu tanggapannya dari 17 Januari hingga 19 Januari teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman di sini ya, ini langsung di-up di akun X-nya daripada James K. Phelan ya teman-teman, atau Phelan Law. Nah, di sini meminta perpanjangan waktu 2 hari, yaitu antara 17 sampai 19 Januari teman-teman ya. Nah, masih harus dilihat apakah pengadilan akan mengabulkan permintaan perpanjangan waktu Ripple fase perbaikan Ripple vs Detik ya. Nah, jadi di sini pengajuan kemarin menandai mosi resmi pertama SEC dan Ripple sehubungan dengan tahap penyelesaian gugatan. Aspek penyelesaian gugatan SEC vs Ripple ini saat ini sedang dalam tahap penemuan yang diharapkan selesai pada 12 Februari 2024. Dalam mosi tersebut, SEC mengeklaim bahwa mereka melayani Ripple 3 permintaan produk dan 9 integrasi terkait dengan pemulihan pelanggaran pengajuan institusional pada 14 November. Namun, Ripple menolak untuk memberikan dokumen apapun yang diminta sehingga mendorong regulator untuk secara resmi mengajukan mosi untuk memaksa perusahaan menyerahkan 2 permintaan dokumen sampit dan 1 permintaan interogasi teman-teman ya. Jadi antara SEC dan Ripple saat ini memang sedang memanas teman-teman untuk mencari titik temu lah ya. Nah, perlu kalian ingat juga, perlu kalian ketahui juga saat ini teman-teman ya, institusi-institusi besar ya, sektor-sektor perbankan yang dulu sempat bergabung di dalam Ripple atau XRP teman-teman ya, yang masuk berinvestasi ke XRP ya kan. Saat ini rumornya sedang wait and see teman-teman. Saat ini rumornya ya, itu sedang menunggu hasil keputusan daripada pengadilan nanti. Akankah dimenangkan oleh Ripple atau dimenangkan oleh SEC ya. Nah, poin pentingnya ya, berita baiknya teman-teman atau rumor baiknya, oke, ketika SEC ini kalah melawan Ripple, maka institusi besar ya kan, atau perusahaan-perusahaan besar yang dulunya sempat bergabung di dalam XRP teman-teman ya, atau Ripple, ini akan menggelontorkan dana yang rumornya sih cukup besar juga gitu teman-teman. Mungkin berinvestasi kembali lah ya, karena memang kalau kita lihat dulu sempat berinvestasi tapi dicabut sekian persen teman-teman ya. Dan ini akan menambah nilai positif. Nah, yang perlu kalian ketahui lagi adalah di mana terjadinya adopsi massal CBDC nantinya ya kan, yang sudah digadang-gadang dan sudah ramai diperbincangkan bahwasanya XRP lah yang akan menjadi jembatannya nantinya teman-teman ya, yang akan menjadi token yang digunakan untuk transaksi lintas batasnya ya. Notabene tentu sektor perbankan yang akan bermain di sini teman-teman dengan pembelian yang cukup besar. Dan di sini pun ketika hal tersebut tereksekusi teman-teman ya, maka ini akan membawa presentasi ledakan harga terhadap XRP sampai nilainya bahkan ke 10.000 US dollar. Rumornya seperti itu para analis-analis besar yang mengatakan dengan supply yang ada di XRP saat ini loh ya, gitu teman-teman. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Tetap disclaimer Dior teman-teman ya, karena segala sesuatu juga bisa terjadi. Ingat, kalau kalian ingin masuk ke XRP tetap kalian harus riset, kalian cari informasi yang lebih lagi, kalian perbandingkan gitu teman-teman. Kalau yakin silakan masuk, kalau nggak yakin nggak usah masuk ya. Intinya di sini nggak ada ajakan untuk kalian membeli atau menjual suatu aset cryptocurrency, dan pure di sini saya hanya menyampaikan informasi, tentunya teman-teman yang melakukan eksekusi. Salam cuan.